Shalom semuanya. Shalom, kita mau sama-sama baca di 1 Samuel 3 ayat yang keempat sampai yang ke-10. Panjang ya. Izinkan saya membacakannya untuk setiap kita. 1 Samuel 3 ayat yang keempat sampai yang ke-10. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa," dalam bahasa Inggrisnya "Here I am." Lalu berlarilah ia ke Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil kamu. Tidurlah kembali." Lalu dia kembali tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Jadi Tuhan panggil lagi sekali lagi ke Samuel. Lalu Samuel bangun. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa." Dalam bahasa aslinya dikatakan, "Here I am." Bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata lagi yang sama, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Pada waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Jadi sudah dipanggil berkali-kali. Ini kalau pengetikan di komputer tuh gampang. Tinggal copy paste. Diulang terus saja ini ceritanya ya. Lalu Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa," copy paste lagi ya, "Here I am. Bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli. Puji Tuhan, hari itu Eli mengerti. Kalau hari itu Eli tidak mengerti, saya nggak tahu apakah sampai Wahyu ceritanya tetap sama. "Samuel, Samuel, ya aku nggak panggil. Samuel, Samuel, iya aku nggak panggil." Puji Tuhan. Di panggilan yang kesekian, Eli sadar. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Saya merenungkan kisah yang sebenarnya sering diceritakan dari sejak kita sekolah minggu, betul ya? Samuel, Samuel, saya pasti ingat waktu saya masih kecil, mama saya sering ceritain tentang Samuel, Samuel. Sampai mama saya bilang, "Nanti kalau kamu sudah besar ada orang manggil kamu lagi berdoa Kesha, itu Tuhan," katanya. Saya pernah diajarin lah sama mama saya. Tapi sekali lagi, saya tuh berpikir, kenapa hari itu Tuhan gak langsung jawab aja? Seandainya hari itu Eli gak sadar, bisa bayangin gak? Dari cerita 1 Samuel 3 ini sampai Wahyu, kira-kira dia akan lanjut terus tuh. "Samuel, Samuel, iya kamu panggil aku ya Eli." "Enggak, tidur lagi aja sana." "Oke, tidur lagi." Itu akan terus tuh sampai pagi. Saya berpikir kenapa waktu Tuhan manggil Samuel, Samuel, dan Samuel gak ngeh itu Tuhan gak jawab gini, "Samuel, ini aku, bukan Eli." Kenapa? Kenapa Tuhan iseng dan membiarkan nanya terus loh? Itu iseng banget ya. "Samuel, Samuel, Samuel, Samuel." Kelihatannya seperti jawaban Samuel itu gak nyampe ke Tuhan. "Samuel, Samuel, Samuel, Samuel." Seandainya nih, "Samuel, Samuel, ya ini Eli ya." Bukan. Ini Tuhan. "Oh Tuhan, ya udah yuk kenalan." Kan bisa gak? Bener gak? Bisa gak? Bisa kan? Saya berpikir kenapa tidak dibuat simpel ceritanya. Waktu Tuhan panggil Samuel, Samuel, tinggal jawab aja Tuhan, aku bilang. Kenapa Tuhan gak langsung ngomong, "Tuh Samuel, ini tuh aku, bukan Eli." "Siapa ya Tuhan ini, siapa ya?" "Itu loh Tuhannya, Allahnya Abraham, Ishak, Yakub itu loh. Kamu tahu gak? Ini tuh aku, bukan Eli." Kan simple. Tapi yang ajaib, di 1 Samuel 3 ayat 7, ditulis seperti ini. Samuel belum mengenal Tuhan, dan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ternyata kata mengenal di sini, dia belum know by experience. Dia belum pernah berjalan dengan sebuah perjalanan dengan Tuhan.
dan kata firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, artinya adalah tidak pernah di-uncover. Sesuatu yang pribadi, sesuatu yang dalam, belum pernah di-uncover kepada Samuel. Ternyata Tuhan juga punya selera. Ternyata untuk meresponi Tuhan, kita juga butuh sebuah pengenalan akan Dia. Seandainya hari itu Tuhan tidak ingin diresponi dengan sebuah pengenalan. Saat kita berkecupan, pasti yang boleh mengecup saya hanya suami saya. Yang pasti yang bisa mengecup saya adalah orang yang mengenal saya. Apakah kita akan meresponi Tuhan dengan sebuah pengenalan? Hari itu Tuhan ngotot, Samuel berkali-kali. Sampai akhirnya Samuel sadar, oh ini Tuhan. Tiba-tiba dalam hatinya dia tahu yang manggil aku ini bukan human. Yang manggil aku ini bukan manusia. Tapi yang manggil aku ini Tuhan semesta alam. Tiba-tiba waktu dia jawab, ya Tuhan, hamba-Mu mendengar. Baru Tuhan membalas jawabannya Samuel. Itu benar-benar diulang 3 kali. Puji Tuhan, hari itu Eli sadar. Ada banyak Joshua di Mahanaim. Betul ya? Ada Joshua Armenia, Rumah Shalom. Ada yang namanya mirip-mirip sama Joshua anaknya Cimel. Ada Joshua IT. Ada Joshua yang lain. Tapi hanya satu Joshua yang saya jelas tahu siapa itu. Siapa itu dia? Siapa itu? Kalau nggak tahu keterlaluan lah. Ya itulah pokoknya. Ada satu Joshua yang saya yakin benar kalau dia panggil dari dalam kamar mandi, dari dalam dapur, lagi tidur, saya tahu siapa itu Joshuanya. Ada sebuah pengenalan waktu kita panggil. Waktu ada Joshua tertentu ini ya. Suami saya saudara yang nggak tahu, bingung beberapa di belakang. Siapa Joshua yang mana? Suami saya Joshua. Suami saya itu loh yang ganteng itu loh di depan. Dipuji sedikit lah, kan habis wedding anniversary. Biar romantis gitu loh. Ya kan? Ulang tahun wedding anniversary ya, jadinya biar romantis. Tapi saya yakin ada satu Joshua yang waktu dia panggil saya yakin dan saya kenal. Dan menurut saya seringkali Tuhan ingin diresponi dengan sebuah pengenalan. Waktu kita tahu Tuhan, aku tuh percaya. Kamu tuh Jehovah Jireh. Tiba-tiba kan menjawab. Tuhan akan datang sebagai Jehovah Jireh. Tuhan ingin diresponi. Bukan cuma sekedar, ya Tuhan. Itu tuh dia here I am loh. Itu bahasa yang sering kita katakan. Hineni ya Tuhan. Tuhan ini aku. Tapi kamu mengatakan Hineni. Kamu kenal dia enggak? Apa kamu cuma seperti Samuel yang berulang-ulang 3 kali. Sampai Tuhan gak mood jawab. Gak jawab loh. Samuel. Gak ngerti-ngerti nih orang. Samuel gitu. Tapi waktu tiba-tiba dia jawab dengan sebuah pengertian. Dia jawab dengan sebuah pengenalan. Tiba-tiba Tuhan melanjutkan perkataannya. Tiba-tiba ada hubungan yang Tuhan lanjutkan dalam kehidupan Samuel. Saya punya sebuah kisah. Jadi kami ini Rock sedang mengirim beberapa orang ke provinsi-provinsi untuk ditanam lah. Ditanam tuh ngapain? Mereka bangun pelayanan di sana, membantu pergerakan di sana. Ada satu anak, dia itu punya kelebihan juga kekurangan menurut saya. Yaitu apa? Dia itu sungkan, minta uang sama saya. Saya nggak tahu kenapa, sungkan sekali minta uang sama saya. Jadi seringkali kalau dia pelayanan nggak ada uang, dia tuh malu banget untuk ngomong. Malah buat saya gini, loh nggak apa-apa, kadang saya tuh lupa. Nggak apa-apa, chat saja. Sudah saya umumkan ke depan umum. Kalau ada yang perlu ngomong, kalau butuh ngomong. Tapi dia sangat sungkan. Menurut saya ini salah satu kelemahan tapi juga kekuatannya dia. Akhirnya suatu saat waktu kita lagi bagi-bagi makanan untuk isoman,
Dia itu memberi makan, gak terlalu banyak lah, gak sebanyak di Mahanaim ya. Mungkin dia hanya memberi makan sekitar 200 sampai 250 orang setiap hari. Dari uang yang dia terima, dari uang taburan yang dia terima, dari jarahan di pasar yang dia jarah, bayam, kangkung, terserahlah Pak, dapatnya apa? Pokoknya segini untuk 200 orang. Gila kamu deh katanya. Mana cukup? Tapi dia kumpulkan, intinya dia memberi makan 250 orang selama 1 minggu. Sampailah hari kelima, saudara. Hari kelima tuh artinya masih ada 2 hari dia harus beri makan, udah keburu janjian sama ketua RT-nya. Tiba-tiba saya lihat dia tidak punya uang, sudah nggak ada uang sama sekali. Bahan baku habis, bayam udah habis. Terus dia mikir, cuma punya beras, apa kita kasih nasi aja ya? Apa nasi goreng? Dan mengerikannya anak ini nggak terlalu bisa masak. Jadi dia bingung, nasi goreng aja nih orang mau nggak ya? Dan hari itu dia berpikir dia pengen chat saya. Cikesya, kami kekurangan uang, butuh uang untuk kasih makan. Pasti saya transfer saudara, nggak mungkin nggak. Orang saya yang ngirim ke sana kok, masa saya nggak kasih, nggak mungkin. Tapi hari itu tiba-tiba dia bilang gini, aku pengen punya pengenalan sama Tuhan. Aku pengen coba jalan sama Tuhan. Akhirnya hari itu dia memutuskan gak chat saya ya, tambah dia sungkan sih ya. Dia emang malu orangnya, malu, sungkan, gak nanya. Akhirnya dia doa, Tuhan, aku butuh uang untuk kasih makan orang Tuhan. Tolong Tuhan, tolong please. Tiba-tiba dia merogoh kantongnya, ada 30.000 saudara. Gak cukup 30.000 tapi. Jangan tepuk tangan dulu, gak cukup 30.000. Akhirnya dia rogoh kantong. Dia tanya ke temennya yang bersama-sama dengan dia, kamu masih punya uang gak? Gak tahu. Dia rogoh semua kantong, dia bongkar semua tas. Terkumpullah mungkin sekitar 50.000. Terkumpulnya 50.000. Percayalah, tidak cukup. Untuk memberi makan 2 hari itu tidak cukup. Tidak cukup. Akhirnya dia doa, dia bilang, ya udahlah. Kan Cikesya sering bilang katanya, apa yang Tuhan berikan dalam tanganmu tuh cukup. Cukupkan, cukupkan Tuhan, cukupkan. Harus tiba-tiba dia meresponi Tuhan dengan sebuah iman. Harus tiba-tiba dia meresponi Tuhan dengan sebuah pengenalan bahwa Tuhan gak akan biarin dia. Bukan aku yang akan biarin dia, bukan Cikesya, bukan manusia, bukan Eli yang tidak akan membiarkan dia. Tapi Tuhan yang tidak akan membiarkan dia. Akhirnya dia pergi ke pasar dengan uang yang ada. Dia ngomong ke orangnya, Pak saya cuma punya uang segini. Gak bisa nawar ini anak, pokoknya gak bisa lah. Aku bisa beli apa untuk memberi makan sekian orang? Kamu mau ngasih makan siapa segitu banyak? Sekeluarga besar katanya. Enggak Pak, isoman, terlanjur janjian sama ketua RT dan RW. Nanti diamuk masa saya kalau nggak jadi ngasih makan. Akhirnya orang-orang pasar kasihan, puji Tuhan. Kasihan, ngasih sayur, ngasih bahan baku, ada orang ngasih bayam berapa ikat itu. Akhirnya jadilah nasi goreng bayam, saya nggak tahu itu seperti apa. Ya pokoknya ada yang memberikan banyak lah. Ada yang ngasih ayam, ada yang ngasih sayur, ada yang ngasih daging. Mereka campur lah, mix vegetable with apalah pokoknya. Campur jadi satu. Mereka masak dan bagi survive sampai hari terakhir. Tapi ternyata hasil pengenalannya dengan Tuhan, hasil responnya yang benar, respon yang lahir dari sebuah pengenalan akan Tuhan, tidak berhenti cuma sampai dia bisa ngasih makan. Hari ini, dia anak umur 20 tahun, dia tuh dipanggil seperti media-media ternama. Jadi tiba-tiba di Palembang itu tidak ada yang bagi-bagi makanan, dia disorot, difoto, semua orang jadi kayak, wah keren sekali ini ada anak dari Bekasi. Lulusan ini, dia bilang. Membagi-bagi makan, terkenal banget. Dan diundang jadi narasumber, saudara. Bisa bayangin, jadi narasumber ini siapa ini? Kalau saya sebut namanya pasti gak kenal.
Gak kenal pasti, saya yakin. Ini beda sama yang satu lagi, bukan yang gempal ini, beda. Beda pokoknya. Kata kunci ini bukan yang gempal, berbeda. Ini dipanggil jadi narasumber. Ada brosurnya. Maaf kata ini perusahaan-perusahaan ternama manggil dia jadi narasumber di Zoom. Title aja gak punya, saudara. Title aja gak punya. S1, udah lulus belum? Belum. Boro-boro S1. Belum selesai. Tapi tiba-tiba sebuah respon yang dia lahirkan dari sebuah pengenalan. Itu membuat Tuhan membalas jawaban dengan sebuah sesuatu yang ajaib. Hari itu dia pastinya dapat banyak uang, saudara, karena dipanggil sono sini. Sudah kayak pembicara lebih terkenal dari saya dia di sana. Tapi sekali lagi Tuhan bukakan jalan. Saya ada cerita yang kedua, ini lebih lucu lagi. Dia meresponi Tuhan dengan sebuah iman yang sangat simple banget. Saya nggak tahu apakah ada orangnya di sini ataukah dia mendengar, tapi saya diberkati dengan apa yang kamu lakukan. Walaupun saya nggak punya iman, tapi saya diberkati dengan apa yang kamu lakukan. Hari itu ada satu orang, dia ingin menikah, saudara. Dia ingin menikah, dia punya iman. Dia dapat dari Tuhan, dia akan menikah di sebuah gedung yang sangat mewah dan besar dan ternama di Jakarta. Saya nggak usah sebut namanya, ini dikira promosi ya. Besar, megah, mahal. MC-nya harus MC ternama, karena kalau pesan gedung tertentu itu harus MC-nya harus dia gitulah ya. Jadi dia MC ternama, terkenal sekali. Terkenal bang, MC-nya. Dia pesan dekor, dia pesan semuanya. Sampailah hari H. Sampailah kejadian hari H, tiba-tiba dia beriman tapi mungkin belum nyampe, saudara. Dan gak ada uang buat bayar tempat. Gak dibukain pintu, AC dimatiin. Ini ternama, sungguhan. Wah, bingung jelasinnya saya, shock. Penari sudah siap dengan make up jubah. Ada Kak Eric Stanley dengan keyboardnya sudah ditenteng. Tidak boleh masuk. Kenapa? Belum? Ya jelas ya belum boleh masuk. Gak bayar. Tamu sudah datang, saudara. Sebar undangan. Tamu sudah datang. Jangan ditiru, saudara. Kalau imanmu gak cukup, jangan ditiru. Ya, jangan ditiru. Dan hari itu dia bilang gini, udahlah, pindah aja yuk ke Hancin yuk, saya bilang ya. Pasti Cik Mel memberikan tempatnya kok. Pasti Om Fendi boleh kok. Udah yuk, pindah yuk ke Hancin aja yuk. Deket kok, deket. Udah yuk pindah, jam 7 malam diganti yuk. Kita sewain apa yuk, kita bawa tamu-tamunya yuk. Udah pindah yuk ke Hancin. Tapi tiba-tiba dari seseorang yang mungkin kita gak kenal. Dia meresponi Tuhan dengan sebuah iman yang simple menurut saya. Dan saya saja gak berani nih, jadi dia nih saya gak berani nih. Ini hebat banget. Kalau saudara bilang gila, dulu Pak Yusak juga pernah pindah rumah, depan rumah, gak tahu mau kemana saudara. Jadi waktu saya mau ngomel ke dia, saya mikir, aduh dulu pendahulu saya juga begitu. Ya mungkin ini imannya lah, ya udah deh, saya gak berani kesel sih, saya kesel. Gimana sih? Saya kesel cuma dulu saya ingat, Pak Yusak mau pindah rumah, rumahnya udah mau dibuldoser, dia bawa barang-barang depan rumah, ditanyain tetangganya. Pak mau pindah kemana? Boh, gak tahu mau kemana. Edan kowe, gak tahu. Dan toh Tuhan buka jalan. Akhirnya kita bilang gini, ya udah, berimanlah sesuai dengan imanmu. Saudara tahu, oke lah mungkin tidak ada dekorasi. Oke lah mungkin gak ada sound yang seperti apa. Dibukain loh. Akhirnya dibukain. Dan yang MC tetap Coki Sitohang, tau gak sih? Bisa bayangin gak? Gak dibayar ini. Yang MC tetap Coki Sitohang.
tetap di gedung yang kata Tuhan, dia dapat dari Tuhan. Itu gedung yang Tuhan katakan saya harus di situ, menikahnya di situ, pokoknya di situ. Saya nggak punya iman, saya bilang hancin aja yuk, hancin yuk, udah yuk pindah hancin. Saya kasih dekorasi deh, gerbang, saya tambahin gerbang. Yuk hancin aja yuk, nggak mau. Tapi sekali lagi Tuhan tuh merespon. Karena kita datang kepada Tuhan karena ada sebuah pengenalan dan iman dan cinta dan percaya, kenekatan yang gila, saudara. Dan itu membuat Tuhan meresponi dia yang maaf kata itu nunggu nikahan jam 4 baru mulai jam berapa? 6. Jam 7 baru masuk dia. Tamunya suruh nunggu tamunya. Saya juga bingung. Tamunya ya bos-bos lagi. Saya bingung nih, apa ini? Jenis apa? Tapi kok bisa masuk? MC-nya tetap dia. Kok bisa? Yang main keyboard Kak Erik lagi. Ya kapan lagi kan yang main keyboard Kak Erik weddingan? Penari lengkap. Tapi kok bisa? Sekali lagi, Tuhan seringkali menunggu kita untuk merespon dengan sebuah pengenalan. Waktu kita tahu, Tuhan aku tuh mungkin belum pernah ngalamin ya. Tapi aku percaya kok, kamu tuh Tuhan yang pasti tolong aku, pasti, gak mungkin gak. Aku ke pasar ya Tuhan ya. Gak tahu nih bisa ngasih makan orang atau enggak. Tuhan aku mau nikah ya Tuhan ya. Aduh, jangan dicoba saudara, kalau gak punya iman. Awas kalian, telepon saya awas kalian. Kalau gak punya iman awas. Tapi sekali lagi ada orang yang cukup berani. Dan dia yakin dan dia percaya Tuhannya pasti tolong. Dengan hal yang sangat unik inilah. Tapi sekali lagi responi Tuhan dengan sebuah pengenalan. Responi dia bukan hanya sekedar ikan cupang yang jawab iya Tuhan, ini aku. Tapi kita tidak menjawab Tuhan, ini aku dan aku siap mendengar. Bukan hanya sekedar menjawab, tapi menjawablah dengan sebuah pengenalan akan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Bantu kami Tuhan. Agar kami bisa meresponi setiap momen, setiap masa, setiap panggilan, setiap kerinduan, setiap kecupanmu dengan sebuah hati yang punya pengertian dan pengenalan. Bantu setiap kami Tuhan. Yang kami seringkali berjalan dengan cara pikir kami dan semua yang menurut kami tahu. Semua hitungan yang aman, semua hitungan yang safety. Tapi buat kami punya respon dalam sebuah pengenalan akan Engkau. Buat setiap kami bisa merespon dalam sebuah pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar sekali lagi Tuhan, ini kami Tuhan. Kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.